Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Prahara Hernadi dengan NIM 1261012016061 dari kelas HES 5A. Di sini saya akan menjelaskan terkait alur proses penanganan tindak pidana dan proses peradilan pidana. Tahapan proses peradilan pidana itu dibagi menjadi 4, yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di muka pengadilan, hingga pelaksanaan putusan peradilan atau eksekusi. Kita bahas yang pertama, tahap penyidikan. Tahapan ini dilakukan oleh kepolisian berdasarkan wewenangnya. Polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan. Dalam tahapan ini, orang yang diduga sebagai pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Dalam melakukan tahapan ini, polisi diberi wewenang untuk melakukan penyelesaian penyidikan. Upaya-upaya bersifat memaksa tersebut meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Upaya penyidik, maka hasil penyidik diserahkan kepada penuntut umum. Dan yang kedua, tahap penuntutan. Tahapan selanjutnya, tahapan ini menjadi tanggung jawab penuntut umum atau jaksa. Menurut KUHP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dan pada tahap ini, jaksa penuntut umum akan memberikan bukti-bukti yang didapat dari hasil penyidikan kepolisian. Terdakwa juga diberi hak untuk membela diri. Dan yang terakhir, tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan yang terakhir dalam proses peradilan pidana. Tahap ini dilakukan oleh jaksa. Pada tahap ini, terdakwa dinyatakan bersalah akan menjadi terpidana yang dipidana penjara atau kurungan dieksekusi dalam dimasukkan dalam lembaga permasyarakatan. Untuk pidana mati, pelaksanaan tidak akan dilakukan di umum berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Menurut saya, kelemahan KUHP adalah soal putusan. Banyak putusan yang menjatuhkan, tapi diktum putusannya tidak mencantumkan secara tegas adanya perintah untuk segera menahan terdakwa, sehingga JPU tidak bisa melakukan eksekusi dan terdakwa dinyatakan terbukti tidak bersalah ataukah melarikan diri. RUU KUHP harus mengatur bahwa pada setiap putusan harus mencantumkan perintah untuk ditahan jika dinyatakan terbukti bersalah walaupun ada banding atau kasasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.